Halo semuanya, kita bertemu lagi. Di sini kami akan membahas ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Danisa Fajar Yunasi, Deswara Faren Ramadhani, Irfan Adi Nugroho, Priyanka Tantri Maharani, Solehatun Retno Azizah. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ragam teks. Ragam teks menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nurdiantoro, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang memiliki karakteristik umum. Yang kedua, Mitchell, yang mengemukakan bahwa ragam teks merupakan kategori pengelompokan teks yang berdasarkan isi dan bentuk. Jadi dapat disimpulkan ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi bentuk teks, diantaranya macam-macam atau jenis-jenis teks yang terdiri atas teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. 1. Teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu yang bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Menurut Mahsum 2018, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. 1. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas suatu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi, teks deskripsi adalah tipe teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek atau benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya. Selanjutnya, struktur teks. Yang pertama, pernyataan umum, berupa pernyataan yang menggambarkan tentang objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, uraian adalah bagian penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang termasuk genre faktual, subgenre prosedural. Jenis teks ini lebih menekankan pada aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah satunya percobaan atau pengamatan. Selanjutnya, struktur teks. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan yang berisi tujuan dibuatnya atau hasil akhir yang akan diperoleh. Selanjutnya, daftar bahan yang berisi alat dan bahan yang akan diperlukan. Selanjutnya, urutan, yaitu tahapan pelaksanaan berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya, pengamatan. Dan yang terakhir, kesimpulan, berisi simpulan atau saran. 2. Teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, yaitu kritik atau komentar yang dapat diterima oleh panca indera. Teks ini dapat dibedakan menjadi dua teks, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Teks ini berisi tentang paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Teks ini bertujuan agar para pembaca mendapatkan informasi dan pemahaman konsep dengan sangat jelas. Teks ini sering juga disebut sebagai teks argumentasi satu sisi. Selanjutnya ada struktur teks. Yang pertama ada judul, selanjutnya tesis atau pernyataan pendapat berisi topik yang akan diangkat dan opini penulis. Selanjutnya ada alasan atau argumentasi yang berisi pernyataan yang mendukung. Selanjutnya ada pernyataan ulang, pendapat berisi penutup dan kesimpulan. Kedua, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial yang menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu.
Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambahnya pengetahuan. Selanjutnya ada struktur teks. Yang pertama, judul. Selanjutnya, pernyataan umum yang berisi informasi atau gambaran awal. Selanjutnya, deretan penjelas yang berisi penjelasan tentang proses terjadi peristiwa yang terjadi. Yang terakhir adalah interpretasi yang berisi pandangan atau simpulan. Yang ketiga, teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, memisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita termasuk genre sastra dalam jenis teks tunggal atau teks cerita. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan juga naratif. Teks cerita ulang atau recount text. Teks cerita ulang adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi, atau aktivitas lampau. Bertujuan untuk menceritakan kembali peristiwa pada masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran berdasarkan pengalaman masa lalu bagi pembaca atau pendengarnya. Struktur teksnya ada judul, pengenalan atau orientasi, dan juga rangkaian kejadian. Selanjutnya, anekdot. Menurut KBBI, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Bertujuan untuk menyampaikan kritik, sindiran, atau nasihat secara halus. Struktur teksnya ada judul, pengenalan atau orientasi, penyelesaian masalah, dan juga reaksi. Selanjutnya ada teks eksemplum. Teks eksemplum merupakan cerita tentang perilaku suatu tokoh dengan bertujuan untuk menilai perilaku atau karakter dalam suatu cerita. Struktur teksnya ada judul, orientasi, insiden, interpretasi. Teks naratif. Teks naratif adalah cerita non-fiksi yang berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk menghibur pembaca dan sebuah cerita yang dibuat sedemikian hingga menjadi menarik. Struktur teksnya ada judul, pengenalan, masalah, dan juga pemecahan masalah. 4. Teks normatif. Pengertian normatif menurut KBBI adalah berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi, pada dasarnya, teks normatif merupakan teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma, atau peraturan yang berlaku baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Teks normatif biasanya memiliki unsur tentang agama atau nilai kebaikan. Satuan bahasa pembentuk teks. Klasifikasi kalimat atau berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama ada kalimat tunggal, yang kedua kalimat bersusun, yang ketiga ada kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Contoh yang pertama, kita tamasya ke Bali. Yang kedua, mereka makan sate ayam. Kemudian ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu kalimat terikat. Contoh yang pertama, kami berangkat kuliah setelah dia selesai bekerja. Yang kedua, Irfan tidak pergi ke kampus karena sedang sakit. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas yang disebut juga sebagai kalimat setara. Contoh yang pertama, Inka membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Kemudian yang kedua, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Klasifikasi kalimat atau berdasarkan struktur klausanya. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap. Contoh, yang pertama, anak-anak sedang bermain di tanah lapang. Yang kedua, Bibi sedang memasak rendang di dapur.
Kemudian kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang hanya terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Contoh, yang pertama, kemarilah sebentar. Yang kedua, silahkan duduk. Yang ketiga, hey. Klasifikasi kalimat atau berdasarkan amanat wacana. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat yang mengandung intonasi deklaratif yang dalam ragam tulis diberi tanda titik. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua, kalimat interrogatif. Kalimat yang mengandung intonasi interrogatif yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanya. Contoh, siapa yang sakit? Mengapa tidak hadir? Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung intonasi imperatif yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanda seru. Contoh, tolong tutup jendelanya. Yang keempat, kalimat aditif. Kalimat terikat yang memberikan keterangan tambahan pada kalimat pernyataan. Contoh, suka menunda makan, akibatnya dia sering kena mah. Yang kelima, kalimat responsif. Kalimat terikat yang berhubungan dengan pernyataan yang mendahulunya. Contoh, oke, tadi siang. Kalimat interjektif. Kalimat seruan yang mengungkapkan perasaan. Contoh, wah, ini baru namanya penampilan. Yang kedua, semoga Allah memberikan petunjuk. Klasifikasi kalimat atau berdasarkan bentuk kalimat. Yang pertama, kalimat inti. Kalimat ini dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat deklaratif, aktif, netral. Contoh, adik menangis, bibi masak bubur. Kemudian, kalimat non-inti. Kalimat non-inti ini terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti melalui proses seperti pemasifan, pengingkaran, penanyaan, penambahan, pemerintahan, penginversian, dan pelesapan. Contoh, yang pertama, sayur dimasak oleh Faren. Transformasi pemasifan dari kalimat inti, Faren membaca komik. Yang kedua, apakah Faren membaca komik? Transformasi penanyaan dari kalimat inti, Faren memasak sayur. Selanjutnya, klasifikasi kalimat berdasarkan jenis klausa. Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat yang dibentuk dari klausa verbal. Contoh, Azizah menulis makalah. Irfan bermain badminton di lapangan. Yang kedua, kalimat nonverbal. Kalimat yang dibentuk oleh klausa nonverbal. Contoh, kakekku pensiunan tentara. Mereka di lapangan. Klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi kalimat. Yang pertama, kalimat bebas. Kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap, atau kalimat yang dapat memulai sebuah paragraf wacana tanpa konteks lain yang memberi penjelasan. Yang kedua, kalimat terikat. Kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap. Pembentuk teks. Paragraf adalah satuan gagasan dalam bagian satuan wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu pokok pembahasan. Ciri paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Kepaduan paragraf, keeratan hubungan antar unsur paragraf, baik antar kalimat utama dengan kalimat penjelas maupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Kepaduan mencakup dua hal, yaitu kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Yang kedua, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Paragraf yang baik harus memiliki unsur-unsur paragraf yang lengkap, seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang keempat, ketepatan pemilihan kata. Pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Sebagai contoh, kata tidak tepat digunakan untuk orang yang lebih tua,
melainkan kata yang tepat adalah beliau. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf menurut tata letaknya. Yang pertama, deduktif, yaitu paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Induktif, paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Ketiga, kombinasi, paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, narasi. Paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Yang kedua, eksposisi. Paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Ketiga, argumentasi. Paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Yang keempat, persuasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca. Yang kelima, deskriptif. Paragraf ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.